Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdul Mukti. Kali ini saya akan membahas tentang HTML dan PHP. Ada 3 pembahasan yang saya akan kumpas. Yang pertama yaitu tentang perbedaan antara HTML dan PHP. Yang kedua, struktur dasar dari PHP dan HTML sendiri. Yang kemudian yang ketiga itu praktikum. Oke, yang pertama itu perbedaan HTML dan PHP. Di sini perbedaannya ada 3. Yang pertama itu dari fungsi utama. Untuk HTML sendiri itu struktur dan tampilan halaman web. Jadi untuk HTML sendiri itu cuma bisa membuat struktur dan tampilan web. Jadi kayak di luar gitu. Kemudian PHP sendiri itu bisa mengolah data dan membuat tampilan halaman web. Untuk PHP sendiri itu bisa membuat tampilan web, tampilan halaman web, dan bisa mengolah data. Jadi PHP sendiri itu analoginya itu yang di dalamnya, HTML yang di luarnya atau bungkusnya. Kemudian untuk segi interaksi dengan database, untuk HTML sendiri ini tidak bisa mengakses database. Yang bisa mengakses database itu PHP. Jadi PHP sendiri bisa mengakses database seperti MySQL. Yang ketiga yaitu ekstensi file. Untuk ekstensi file sendiri yang HTML itu memakai .html, yang PHP memakai .php. Lanjut pembahasan yang kedua yaitu tentang struktur dasar HTML dan PHP. Untuk struktur dasar HTML sendiri itu ada ini, lebih kecil lebih besar head, title, sama body. Untuk head sendiri di dalam struktur dasar HTML itu berupa bagian header dalam dokumen HTML. Jadi head itu yang paling atas, bahasanya kepala gitu, atau biasanya berisi judul halaman web. Kemudian ada title. Di sini title itu untuk menampilkan pada bagian atas web browser. Jadi pas kita searching di Google Chrome itu, nah itu yang muncul dari title. Lanjut yang ketiga yaitu body. Body sendiri itu isi berupa dari dokumen HTML atau bisa kita sisipkan berupa teks, video, gambar, dan sebagainya. Atau kita bisa tampilkan body itu pada halaman web. Kemudian struktur dasar PHP. Yang pertama ada tanda kutip ini PHP, echo, titik-titik, sama tanda tanya. Untuk tanda kutip sama PHP ini itu untuk mengawali struktur dasar dari PHP. Kemudian echo ini untuk isi dari PHP tersebut. Kemudian tanda tanya sama kutip ini untuk mengakhiri dari struktur dasar PHP. Lanjut yang ketiga yaitu praktikum HTML dan PHP. Di sini saya mau praktek tentang if tunggal, seleksi if tunggal. Yang pertama kita buka dulu XAMPP. Kita start sama MySQL. Nah, setelah sudah kita buat dokumen dulu. Kita buat dokumen di lokal C di XAMPP, kemudian kita ke htdocs. Nah, kita buat folder baru. Kita namai seleksi tunggal. Seleksi tunggal ya.
Setelah kita buat, kita buka, masih kosong ya. Kemudian kita cek di Chrome, localhost seleksi tunggal. Nah, di sini tampil index of. Kenapa begitu? Karena kita belum memiliki program, masih kosong. Lanjut kita buka Dreamweaver. Di sini kita akan memakai Dreamweaver untuk HTML dan PHP sendiri. Nah, setelah terbuka, kita lanjut ke file, new, kemudian kita cari HTML, create untuk membuat. Nah, setelah tampil begini, kita masukkan saja kode yang akan kita buat. Di sini saya sudah rangkum di Notepad. Nah, kita langsung kopas saja ya, biar cepat, gak pakai lama. Kita kopas di sini, di body, isinya. Satu, jangan lupa untuk disimpan, save. Nah, setelah itu kita masukkan ke folder yang kita sudah buat tadi. Yaitu di sini, di seleksi tunggal. Nah, kita jangan lupa namanya diberi index.html, save. Nah, setelah itu kita cek di Chrome ya, ini di refresh. Nah, muncul, outputannya muncul, tapi dia tidak memberi keterangan bahwasanya jika nilai lebih besar dari 75, keterangannya itu lulus atau tidak. Di sini kita belum dapat jawabannya. Kita lanjut memakai yang kedua, yaitu PHP. Kita pergi ke file, kita pergi ke new, kemudian kita ke PHP, create untuk membuat. Nah, sama saja sama HTML, kita tulis, ketik kodenya di bagian sini setelah body. Kita kopas saja yang ini, hasilnya sih sama saja ya, nggak ada bedanya. Jangan lupa kita save, Ctrl S, kemudian kita ganti nama, yaitu ganti nama kondisi tunggal. Seleksi tunggal, maaf, seleksi tunggal .php, save. Nah, setelah itu kita buka ke Chrome, pencarian, ketik baru ya, localhost seleksi tunggal, kemudian garis miring seleksi tunggal .php. Nah, di sini untuk yang dari PHP sendiri itu nilainya muncul
tadi kan keterangannya jika lebih besar dari 75 maka nilainya berapa, maka nilainya lulus atau tidak. Di sini nilai saya 80, maka keterangan lulus. Nah, dari di sini tadi HTML tidak ada keterangan lulus atau tidaknya. Nah, coba kita ganti titelnya. Ini untitled dokumen, kita rubah menjadi seleksi tunggal HTML. Kita Ctrl save ya, save. Kemudian di sini ya kita refresh dulu. Nah, maka akan berganti nama. Itu untuk fungsi titel sendiri, yaitu di log, di pencarian, di nama pencarian ini akan berganti. Kemudian yang ini kita coba, yang PHP kita coba ganti di sini titel, kita rubah seleksi tunggal PHP. Jangan lupa kita save, Ctrl S. Kemudian kita kembali lagi ke Chrome, ke pencarian ini, kita refresh. Nah, namanya berganti menjadi seleksi tunggal PHP. Sudah, itu saja pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.